Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fuji Rahmadi MA mengajak kepada sahabat YouTube semuanya, mari sama-sama kita dukung channel YouTube FKSMM agar lebih bermanfaat dan memperluas jaringan dakwah di dunia maya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz mengenai seperti kasus Ustadz tadi, yaitu ketika yang meninggal misalkan istri, kemudian istri ini misalkan suami meninggal istri sama anak-anak, dan juga si suami meninggal ini ada orang tuanya, ada ayahnya umpamanya. Namun karena kesepakatan, karena si istri ini tinggal sendiri, jadi kan harta-harta tadi belum dibagi. Nah, kesepakatan itu tadi. Kemudian istri meninggal. Jadi kasusnya mungkin anak-anak dapat, tapi ayah yang meninggal tadi kan juga tertangguhkan sebenarnya warisnya. Itu bagaimana Ustaz? Yang kedua, mengenai pembunuh. Kalau si pembunuh ini bukan memang profesinya membunuh, namanya Kang begal gitu kan, tukang begal. Dia tidak membunuh ayahnya untuk mendapatkan waris, tapi dia memang pembunuh. Umpamanya dia adalah kasus pembunuhan, terpidana lah dia. Itu apakah dapat warisan atau tidak? Karena tadi yang Ustaz contohkan, dia membunuh ayahnya sendiri supaya dapat warisan. Yang ketiga, itu misalkan seorang ketua yayasan pesantren besar gitu. Ini pesantrennya dibangun atas dasar infak, namun surat-suratnya itu kan atas nama yayasan kepemilikan dia. Apakah anaknya mendapatkan warisan dari yayasan itu tadi yang memang atas nama milik pribadi tapi memang terkumpul dari uang infak masyarakat? Itu bagaimana Ustaz pembagiannya? Apa memang nanti dikembalikan ke yayasan lagi atau anaknya sebagai pewaris mendapatkan? Terima kasih Ustaz. Jawab dulu ya. Memang agak berat-berat nih pertanyaannya nih. Ya, kalau pagi kan biasanya kan ringan ya kan. Ini pagi kok berat-berat kan di pertanyaannya. Baik. Resiko menunda pembagian warisan kasusnya bisa terjadi seperti yang dicontohkan Abang tadi. Kalau misalnya kita tunda pembagian warisan, otomatis kan nggak tahu kita umurnya panjang atau pendek, itu satu. Yang keduanya macam tadi. Kan kalau misalnya suami meninggal, ada ayahnya, nggak kita bagi, ya kan? Ayahnya itu kan kita tanya, setuju nggak untuk sementara ini biar dia apa sama istri? Kata ayahnya setuju. Cuman kan setuju itu tidak dalam arti menyerahkan warisannya ke sini, tidak, tapi menangguhkan, ya, menangguhkan. Berarti kalau demikian, begitu meninggal si istri, nah, dia punya ayah juga, ya kan? Ayah yang mana yang mau dipakai? Maka kita pakailah pembagian warisannya itu secara kronologis. Di awal bagi dulu ketika suami meninggal. Pembagian pertama si ayah tetap dapat. Pak Ustadz, ayahnya sempat meninggal. Ya. Ayahnya sempat meninggal. Tadinya waktu anaknya meninggal ayahnya masih hidup. Karena nggak dibagi, terakhir ayahnya meninggal. Tetap wajib dikasih kok ya. Kemana nanti? Itu jadi harta warisan si ayahnya. Siapa lagi ininya? Mana taunya ada abang dari si suami yang meninggal ini kan? Atau adik dari ini? Ya dia yang warisin. Maka titipkan ke dia. Karena asas ini, warisan itu siapa yang duluan meninggal? Ya. Kalau ayah duluan meninggal, maka anak mewarisin. Kalau anak duluan meninggal, maka ayah mewarisin. Yang lama meninggal, dialah yang mewarisi. Makanya jangan cepat-cepat meninggal. Karena nggak bisa mewarisin. Nah, berarti tadi jawabannya prosesnya harus diurut dari awal lagi. Itu yang berat. Ya, itu yang berat. Ya, tapi kalau kasusnya kami, ya keluarga kami, kenapa nggak berat? Karena ahli warisnya cuma anak laki-laki dan anak perempuan dengan ibu kami, berarti istri dari ayah. Ya, kan nggak berat.
Kalaupun misalnya nanti nauzubillah, mama kami meninggal, ya tetap kami juga ujungnya. Kalau ke kami juga, ya berarti ya udah, kan nggak ada masalah. Cuman tadi itu jujur itu berat. Kalau ada ayahnya yang masih hidup, kita tangguhkan. Ya, tapi ya itu saya kembalikan kepada keluarga, kesepakatannya seperti apa. Kalau si ayah tadi sepakat, begitu meninggal anaknya, dia bilang tangguhkan aja biar untuk istrinya. Sepakat dia, itu tidak dalam arti menyerahkan hak warisnya kepada istrinya, istri dari anaknya, tapi itu menangguhkan saja. Tapi tetap dia akan dapat. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa? Oh, begal. Iya. Kalau misalnya kita ini kan nggak kerjaan bunuh, ya kan? Ya, misalnya nggak kerjaan, ya memang berat juga kalau profesinya tukang bunuh, ya kan? Ya, tapi ada kok profesinya pembunuh, itu yang di rumah potong hewan itu. Ya, membunuh hewan. Kalau misalnya dia begal, motifnya apa? Misalnya dia macam misalnya yang dia rencana begal orang, rupanya dibegal orang tuanya. Ya. Kalau misalnya tak ada niat dia membunuh orang tuanya karena untuk mendapatkan warisan, jawabannya kalau pembunuhan itu disengaja, mau niat atau tidak niat, tetap dia tidak bisa mewarisi. Misalnya ya, kan ada juga yang bunuh orang tuanya bukan karena mau menguasai hartanya, karena pala sama orang tuanya. Ya, mungkin nggak suruh sama orang tuanya, atau pas pula dia ini kena gelek, ya kan, nengok orang tuanya macam musuh berat, ya dibunuh orang tuanya, nggak ada motifnya. Tapi kalau dia membunuh dengan sengaja, tetap mau ada motif untuk menguasai harta atau tidak, tetap dia tidak bisa mewarisi. Kecuali pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja, maka itu dia tetap mewarisi. Ini maaf lah ya, di hutan orang ini mau manah, misalnya rusa atau binatang yang halal lah ya, mau dipanahnya rusa, ya rupanya rusanya ngelak, kena bapaknya. Kok besar kali rusanya, rupanya bapaknya, meninggal bapaknya, itu pembunuhan tidak sengaja. Ya, artinya apa? Artinya itu tidak masuk dalam kategori penghalang mewarisi. Tapi kalau sengaja mau ada motif untuk menguasai harta atau tidak, tetap dia tidak boleh mewarisi. Gitu. Oh, kalau orang lain yang dibunuh itu enggak masuk. Dia tetap mewarisin. Saya membunuh tetangga. Dapatkah saya warisan orang tua? Tetap dapat. Makanya jangan bunuh orang tua. Kan kamu salah tuh. Kalau membunuh orang tua ya nggak dapat. Tapi kalau membunuh tetangga, membunuh kawan, tetap dapat warisan. Ya tetaplah. Si begal tadi kan bunuh orang dia, nggak bunuh orang tuanya. Dapatnya begal itu warisan? Dapat. Yang nggak dapat itu kalau dia membunuh orang tuanya. Gitu. Nah, ini yang ketiga ini yang masalahnya di masalah hukum nih kayaknya. Ya. Saya awali pembahasan itu dari akad. Ya. Akadnya itu apa? Makanya di awal gini, kita kalau buat yayasan itu, ini ada notaris ngasih tahu juga. Ini tanah siapa? Ya, saya yang beli ini, bukan masyarakat yang beli. Kecuali masjid ya. Kalau masjid ini kepemilikan umat lah ini. Mana cerita ketua BKM keluarganya yang ini nggak ada. Ya, ini hanya nazir dikasih amanah. Gitu dia. Untuk mengelola masjid inilah. Tapi kalau yayasan, maaf ya, Bang, misalnya yayasan pendidikan, yayasan perguruan atau apa jenis yayasan itu, lihat, dia berdiri di mana? Oh,
ini yayasan ini tanahnya tanah pribadi, ya. Tapi yang menjadi objek pendidikannya itu, ya, itu hasil dari infak orang, misalnya gitu. Ya, sekarang pertanyaannya, orang berinfak apa mesti untuk yayasan aja orang mau berinfak? Kan enggak kan? Abang secara pribadi buat rumah tahfiz, kalau orang mau nyumbang sama abang, apakah dilarang? Tidak. Boleh orang nyumbang? Boleh. Orang nyumbang itu tidak menanya ini yayasan untuk umat atau dikelola pribadi. Kalau dia nanya, kita jelaskan ini dikelola pribadi. Dia nggak mau nyumbang, ya sudah. Tapi kalau dia mau nyumbang, ya terimalah. Rezekinya ditolak. Artinya gini, kalau memang yayasan itu secara ini nomenklatur memang kan yayasan, ya. Yayasan itu kan seolah-olah untuk umat gitu ya. Ya, tapi dalam kepemilikan tidak seperti itu. Ya, ini hukum, orang ahli hukum bisa lebih paham ini tentang ini. Tapi kalau yang saya kemarin saya ada juga di kampung ini lagi bangun yayasan atau pesantren atau ini rumah tahfiz. Nah, jadi itu kalau sekarang ini alhamdulillah pelan-pelan ada duit masuk. Kita belum ada cerita minta sana minta sini. Tapi kalau ditanya nanti apakah Ustadz menutup? Jawabannya tidak. Tidak menutup. Ya, tidak menutup itu dalam arti apa? Kalau ada orang mau nyumbangnya pula. Ya, atau misalnya ada orang mau membantu, apa salahnya kita ini? Yang penting ini tanah kita ini dari mana ini? Ya, itu letak dasar utamanya. Ibarat orang Pak berbisnis tak bermodal, itu baru parah itu. Yang stres nyawa kan gini Pak, dia nggak punya apa-apa, diajaknya orang rame-rame nyumbang. Aku mau buat ini, mau beli ini, ya kan? Mau beli tanah untuk ini. Ya tiba-tiba udah itu kan semua sumbernya sumbangan orang. Ya, habis itu ini sendiri sama dia. Itu pertanggungjawabannya sama Allah saja lah. Ya, saya tidak mau berbicara tentang hukum secara spesifik, tapi itu kita ini sajalah. Tapi kalau macam bapaknya pula misalnya ya punya luas tanahnya, bapak mau kembangkan untuk untuk yayasan pendidikan atau yayasan kemanusiaan atau bina mu'allaq, ya sama-sama kita ini bangun ini misalnya bangunan, ya ada duit bapak masuk, ada duit orang mau nyumbang diterima. Ya sudah, itu secara teknis hukum yang tahu apakah itu hak dia atau tidak. Tapi kalau saya memahami itu kalau berdiri di atas tanah kita, maka akadnya nanti yayasan itu nyewa ke kita. Akadnya. Ya, akadnya karena itu tanah milik kita, gitu ya. Tapi itu secara hukum hukum konvensional itu. Intinya apa? Nggak ada masalah. Ya, yang Buya Yahya itu marah itu kan pernah ada Buya, bukan marah lah ya, cuma mengingatkan jangan jual-jual anak yatim. Ini kan ada orang buat yayasan jual anak yatim, ya dijualnya anak yatim ya kan. Ini akan dibangun ini nanti yang sekolah di sini anak yatim, nanti kalau apa gratis, ya tiba-tiba udah jadi, ya uang masuk sekian juta. Uang setiap bulan sekian, untuk asrama sekian, untuk ini sekian. Ya itu yang marah Buya Yahya itu. Membangun itu ya dasarnya katanya untuk anak yatim, tapi ujungnya untuk pribadi. Itu yang nggak boleh. Makanya saya dengar ceramah itu, kemudian saya mikir ini. Ya oke lah, saya misalnya punya niat bangun pesantren, yang penting saya tidak jual-jual anak yatim atau jual-jual apalah Pak ya, kayak mana bilangnya ya, supaya ngelabui orang mau bantu gitu ya, enggak ini. Tapi kalau misalnya di yayasan itu ada musola, minta bantuan ya nggak apa-apa lah. Musola itu kan tempat ibadah ya, kalau orang mau ini silakan bantu. Ini tuh anak-anak tahfiz nanti membacakan silakan. Tapi gini lah ya, kalau dalam kalipun kaji kita ini berat juga ini, ya kan, karena nanti mendeteksi yayasan nanti jadinya.
Ya, artinya kita sama-sama memahami kalau itu perjuangan dia dari awal. Ada orang mau nyumbang, gitu aja Bang ya. Ada orang mau nyumbang, ya silakan. Perkara kepemilikannya, itu yang tahu yang punya yayasan. Ya, karena kan ada di apa tuh ya, Farid ya, istilah ininya SK Kemenkumhamnya ada, ya kan? Kemudian akte notarisnya juga ada. Gimana ADART-nya juga ada dan seterusnya. Itu nanti bisa diatur. Wah, kayak mana, Wak? Pak Ustadz, kalau bicara soal warisan, Nabi Muhammad saja sudah meninggalkan warisan sama kita Pak ya. Ya kan? Tadi saya mengingatkan itu ada warisan dari Nabi Muhammad kan. Nah, tapi beginilah Pak Ustadz. Biasanya orang kita ini kalau soal warisan ini masalahnya soal harta ini. Terutama kali tanah biasanya ini. Jadi pertanyaannya singkat aja Pak. Orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta umpamanya tanah. Tapi tanah itu nggak ada suratnya. Apa bisa ini diwariskan? Kan tanda tanya ini Pak, nggak jelas Pak. Tanah siapa? Nah ini. Kita hidup bernegara. Istri aja ada suratnya Pak. Iya kan? Surat nikah ada kan? Jadi ada tanah nggak ada suratnya. Apa bisa ini diwariskan? Nah, itu aja lah Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nanyanya salah alamat. Pertanyaan ini yang jawab Pak Kades. Iya. Ya masa cerita sama aku yang nggak jelas. Ya, jelaskan dulu. Siapa yang jelaskan? Ya Pak Kades. Ya, kalau misalnya tanah itu sudah tak bersurat, ya tinggal bilang sama Pak Kades, piro. Ya kan? Baru Pak Kades kan mendeteksi itu tanah sopo. Nah, dicek sama Pak Kades. Loh, ini memang tanah keluarga ini. Cuman yang punya tanah ini nggak pernah mau ngurus surat. Karena sama kades-kades sebelumnya bukan yang ini. Ya. Misalnya, ya dia enak gitu. Ya ini misalnya, ini maaf ya Pak, ini contoh ya Pak. Nah, jangan diambil hati pula. Dia ada yang sensitif pula ya kan. Ya. Misalnya dia enak sama kadesnya nggak mau ngurus ya. Nah, akhirnya apa? Wah, diurus-urusnya sampai meninggal dunia. Udah Wak, jangan pening-pening kali hidup ini Wak. Ya, tinggal nanya sama Pak Kades, kayak mana Pak Kades? Jelas. Nah, Pak Kades, ini baru menang, masih apa nih Pak? Seger nih. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Jadi Wak jelaskan aja dulu suratnya ya Wak ya. Nanti pulang dari sini Wak jumpain Pak Kades. Terkait biaya aku nggak ikut campur Wak. Iya. Nah ini contohnya kan Pak kan. Udah, artinya gini. Kalau dia harta itu tak jelas punya siapa, ya mana lah pula bisa dibilang warisan. Iki yang tanah iki nganggur iki. Iki warisan iki cocok iki. Ya, jangan nanti PTP 2 marah. Masa kebun tebu warisan? Marah lah PTP 2. Ya. Pak Ustadz kayaknya tim PTP 2 ini kayaknya. Ya, enggak. Jadi artinya ya ibarat tanah tak bertuan itu pun harus diperjelas. Ada dulu istilahnya tanah ulayat, ya, yang sudah lama ditempati, yang sudah lama digarap, yang sudah lama di ini, secara adat itu menjadi hak orang yang menggarap dan seterusnya. Nah, itu yang cerita. Ya, nggak diolah sama negara. Ya, makanya kalau ada tanah-tanah nganggur nggak diolah, Wak. Ya, olah coba. Iya. Loh. Dalam fikih itu ada Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu menghidupkan tanah yang mati. Nggak boleh Pak menelantarkan tanah Pak, sia-sia.
Makanya kalau bapak kebanyakan duit, ya bapak beli tanah di mana-mana, tolong jangan ditelantarkan tanahnya. Nanti ada wawak-wawak yang khilaf. Habis itu di ininya, loh. Ini apa lah kita bilang ya? Kasus yang di apa Pak? Medan Helvet lah, saya nggak sebut kali namanya ya. Itu ada sampai ke kejaksaan. Ya, enggak, Medan ini. Medan Helvet ya. Di apa? Sekitar jalan-jalan Bakti, Amal, Setia, Luhur itu. Tapi nggak saya sebutkan persisnya. Kan sampai masuk itu ke Mahkamah Agung. Ya, tanah masjid yang sudah dibeli sama masjid tapi masih ditempatin sama orang. Dianggap itu punya dia, sampai digugat sampai itu. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah masjid yang menang. Nah ini hati-hati. Pokoknya Wak, kita jelaskan dulu suratnya Wak ya. Supaya jelas dia ininya. Ya sama, bukan bini aja Wak pakai surat, kereta pun pakai surat Wak. Karena negara kita ini negara persuratan. Ya, sedikit-sedikit harus ada surat. Kalau nggak ada surat nggak jelas Wak. Ya, kecuali bini kedua Wak kalau mau nggak ada surat. Nggak apa-apa Wak. Iya, Wak ini usianya udah tua tapi suka canda aku tengok kan. Iya, tengoklah berpantun pula. Ya. Satu lagi terakhir. Oh ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, pertanyaannya masalah wasiat. Ya. Wasiat ini secara lisan diucapkan, tidak ada tertulis. Apakah tanah yang diwasiatkan secara lisan itu bisa dibagi? Karena ini orangnya sudah meninggal dua-dua, yang diwarisi juga meninggal, dan tanah yang ditinggalkan itu apakah menjadi suatu warisan kepada anak-anak yang lain? Wasiat itu secara langsung, secara bicara saja seperti itu. Gimana cara membagi warisan? Apakah itu merupakan hak warisan untuk anak-anaknya? Yang dikasih wasiat siapa? Anaknya, anak kandungnya dikasih warisan dari orang tuanya, dan ini warisan tanah untuk kamu. Dan ini yang diwariskan ini meninggal. Jadi apakah ini merupakan satu warisan untuk anak-anaknya yang lain gitu? Karena ini tidak tertulis itu. Oh iya. Terima kasih, Ustaz. Gini Pak, wasiat dalam kajian hukum Islam itu boleh tertulis, yang terbaik tertulis, tapi boleh dengan lisan. Syaratnya Bapak harus menghadirkan saksi. Ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong di depan semua anak-anak, ya ini ayah nggak pakai surat. Ayah ngewasiatkan kepada kalian, nanti rumah yang sini untuk abangmu, rumah yang sini untuk adikmu, rumah yang sini untuk kakakmu, rumah yang sini untuk ini. Nah, itu lisan. Didengar oleh semua ahli waris, iya boleh. Nanti ahli waris itu akan bersaksi kalau seandainya diminta oleh notaris untuk disuratkan. Yang jadi masalah adalah dia cakapnya sama awak. Adiknya, abangnya nggak tahu. Ini yang jadi masalah. Makanya orang tua ini maaf Pak ya, kita sebagai orang tua rumah, kalau cakap dijaga-jaga. Ya tahu-tahu juga lah awak, jangan asal cakap. Nanti pas awak sur sama anak pertama, awak cakap. Ya kan, itu rumah ini untuk kau. Ya kan? Udah, ingat itu. Udah, rupanya gaduh sama anak pertama. Ngomong sama anak kedua, nggak jadi untuk abangmu, untuk kau. Ini abangnya nih nggak ada. Ya, rupanya sini setoran nggak jelas. Ya, pindah lagi kan yang ketiga. Giliran dan ninggal, yang tiga ini cakap semua. Yang sini cakap, kata ayah ini untuk aku. Yang sini cakap, wow, nggak jadi untuk abang, untuk aku. Yang sini bilang lagi, wah, untuk aku. Yang mana yang mau dipegang? Ya ada, nggak sah. Karena tidak ada saksi. Ya otomatis, misal gini, tadi yang Bapak contohkan gini. Anggap nih ya, saya mewariskan kepada anak pertama, mewasiatkan anak pertama. Oke lah, secara lisan kan boleh Pak. Ya,
Ada saksi, ada misalnya anak-anak yang lainnya, sah, wasiatnya sah. Tapi dia meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, haknya untuk siapa? Untuk cucu saya lah berarti. Ya. Itu Bapak tanya tadi kan? Iya, kalau memang wasiatnya jelas secara ilmu hukum. Ya. Lagi Ustaz, ini permasalahannya itu kan wasiat itu yang sebagai saksi juga sudah meninggal juga Ustaz, sehingga kabur ceritanya itu. Ini yang menjadi saksi juga kabur, ini dari pihak kabur dalam arti anak-anak si saksi ini yang memberi saksian bahwasanya pernah ngomong seperti itu orang tua. Saya sendiri sebagai anak juga anak kandungnya juga tidak mendengar hal seperti ini, orang tua saya mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ini permasalahannya jadi warisan kami dan itu udah kami jual dan bagi secara hukum faraid. Itu macam mana hukumnya Ustaz? Apakah Paten. itu sah? Udah paten itu dah. Udah Bapak udah selalu aja ngerokok. Nanti udah selalu aja Bapak. Ya, itu udah keren itu Pak. Ya, kenapa? Karena Bapak mikirin wasiat pun tadi udah stres sama. Ya kan, daripada stres bagus nyantai ya. Nah, kenapa Pak? Gini. Awak bela-bela kali pun wasiat itu Pak. Kalau saksinya nggak jelas, nggak ada ininya, ya kayak mana Pak mau apa? Mau ke hukum Bapak? Ditanya siapa saksinya? Nggak ada. Terus ingat ya Pak, wasiat itu nggak boleh melewati sepertiga harta. Jangan nanti rumahnya cuma satu, dibilang ini diwasiatkan, walaupun dengar semuanya nih Pak, wasiat itu batal. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya nih ya, hartanya cuma rumah itu doang, hanya rumah itu satu-satunya rumah. Pak datang ayahnya sur-sur aja dia di depannya, pokoknya nggak tahu ya ini wasiat ayah. Nanti rumah ini untuk si anak pertama. Bapak karena takut nih melawan orang tua, Bapak diam. Nggak ada cakap, diam aja. Begitu meninggal orang tua, pasti anak yang kedua, ketiga, keempat ini gugat nggak? Gugat. Bisa itu digugat Pak Ustaz? Bisa. Kalau itu digugat, ya maka saya meyakini yang menang itu anak kedua, ketiga, dan keempat. Karena nggak boleh wasiat itu melanggar syariat. Sama gini lagi Pak, ini maaf Pak, tolong ingat baik-baik. Saya ngomong ini agak tegas saya. Jangan bapak ibu bilang sama anak dalam bentuk wasiat mama sama ayah, kayak manapun ceritanya, rumah ini kalau ayah emak udah meninggal, jangan kalian jual. Ini banyak yang kejadian gini. Wasiat ini batal demi hukum, melanggar syariat ini. Kenapa? Kalau awak udah meninggal, jangan bertingkah apa. Udah meninggal pun ngatur, ya kan? Nah, kayak mana lah waktu hidup dulu itu ya, pasti ngaturnya ngeri kali itu ya kan? Udah meninggal aja pun Pak masih ngatur Pak. Karena setiap harta yang ditinggalkan itu adalah haknya ahli waris, maka terserah ahli waris mau kayak mana. Mau dijual tanah itu silakan, mau ada yang ngambil salah satu keluarga silakan, hasilnya dibagi, nah itu silakan. Tapi jangan berwasiat melanggar ini. Ya, melanggar syariat, karena tidak ada wasiat kalau melanggar syariat. Itu dia. Udah Bapak tenang ya, nanti pulang dari sini agak lapang gitu ya, karena sebenarnya masalah Bapak sudah selesai dan saya nggak perlu datang ke rumah kan Pak. Langsung enggak ya payah nanti katanya kan. Enggak Pak, memang itu penting Bapak pertegas untuk melegakan hati Bapak, ya kan? Saya yakin itu untuk melegakan hati Bapak. Walaupun Bapak bilang tadi udah kami bagi Pak Ustadz, itu udah paten. Daripada Bapak kesana kemari nyari saksi, habis ongkos. Ya, terakhir apa? Ongkos sama bagian. Loh, yang saksinya ke Jakarta, disusul ke Jakarta, rupanya ke Bali dia lagi. Ya, habis ke Bali lagi dia ke Palembang kan. Ya, habis ke Palembang ke Medan. Udah nyampe Medan baru ketemu. Ya, udah habis ongkos dari sana kemari. Warisannya dihitung-hitung, loh kok papuk.
Rupanya ini udah bagus yang tadi itu Pak udah ya. Iya.